warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan diri dulu, nama Ibu Misrawati. Ibu mengajar ilmu pengetahuan alam atau yang disingkat dengan IPA. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, tentang penyelidikan IPA, di mana di lingkungan sekitar ini terdapat ada berbagai jenis benda dan gejala alam. Yang mana berbagai objek benda di sini termasuk makhluk hidup itu dipelajari melalui ilmu IPA. Adapun IPA ini dipelajari melalui proses penyelidikan IPA. Nah, di sini ada tentang objek IPA. Yang mana objek IPA ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada benda tak hidup, makhluk hidup, dan gejala atau fenomena alam. Nah, terus yang berhubungan dengan benda yang tak hidup itu berupa berbagai jenis benda termasuk udara, air, dan tanah. Nah, itu yang ada di lingkungan sekitar. Adapun makhluk hidup ini terdiri dari mikroorganisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, adapun gejala atau fenomena alam ini meliputi seluruh kejadian yang terjadi karena adanya interaksi benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, adapun contoh fenomena alam itu seperti terjadinya hujan, terus gunung meletus, cuaca, dan sebagainya. Nah, adapun tentang proses penyelidikan IPA, di sini ada proses penyelidikan IPA dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pengamatan. Nah, yang mana pengamatan ini dilakukan yaitu melalui indera manusia untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pengamatan yaitu untuk memahami dan mengetahui suatu pengetahuan yaitu dari sebuah fenomena alam. Nah, terus yang kedua yaitu membuat referensi. Nah, adapun membuat referensi berarti dia merumuskan penjelasan yang digunakan yaitu untuk menemukan hubungan antar aspek yang sedang diamati yaitu berdasarkan pengamatan. Dan yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini setelah seseorang mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka hasil analisis data ini harus dikomunikasikan dengan pihak lain. Nah, jadi mengkomunikasikan hasil penyelidikan itu bertujuan untuk berbagai hasil analisis data dan dapat dimanfaatkan secara umum. Adapun dalam proses penyelidikan IPA ini dapat dilakukan yaitu dengan metode ilmiah, yaitu suatu cara yang disusun secara sistematis, yaitu untuk memecahkan suatu masalah dalam menemukan pengetahuan. Adapun metode ilmiah ini dilakukan dengan langkah-langkah menyusun rumusan masalah, terus menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah, dan menganalisis data, dan yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan. Nah, jadi di dalam mempelajari ilmu IPA, ini seseorang pelajar harus menerapkan sikap ilmiah. Yang mana sikap ilmiah ini dimaksudkan yaitu untuk membangkitkan daya kreativitas. Sikap ilmiah meliputi mengembangkan keingintahuan, dapat membedakan antara fakta dan opini, berani dan santun, peduli lingkungan, berpendapat secara ilmiah, dan kritis. Berani mengusulkan perbaikan, bekerja sama, jujur, disiplin, teliti, dan tekun. Nah, di sini tadi ada kata fakta dan opini. Nah, fakta dan opini, kalau fakta itu adalah suatu kejadian yang memang benar-benar sudah kejadian.
Sedangkan opini ini adalah sesuatu yang masih belum terbukti kebenarannya. Contoh, misalnya tentang fakta. Hari ini sedang hujan. Nah, karena hari ini memang sedang hujan, nah itu adalah fakta. Dan contoh opini, misalnya harinya mendung, kemungkinan akan hujan. Tapi bukan berarti hari mendung itu akan hujan. Nah, itu salah satu contoh antara fakta dan opini. Nah, terus nanti kalian tolong jawab soal yang 5 ini. Nanti kalian pelajari. Dan kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, bisa kalian langsung tanyakan ke ibu. Atau kalian japri aja WA ibu. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.